Episode 7. Tak terasa waktu liburan sekolah telah usai. Aulia harus pulang kembali ke asramanya. Mira menyuruh Brian untuk mengantarkan Aulia ke asramanya. Besok adalah hari yang baru untuk memulai tahun ajaran baru. Tentu tahun ini adalah tahun yang mana Aulia harus belajar lebih giat lagi daripada tahun sebelumnya. Seperti aktivitas anak-anak asrama lainnya, Aulia juga tak jauh berbeda dengan rutinitas anak-anak asrama. Hari berganti bulan dan lanjut ke bulan-bulan berikutnya, Aulia tak beda jauh dengan rutinitas biasanya. Pagi itu Aulia menerima telepon dari calon mertuanya. "Halo, selamat pagi Aulia. Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Mira lewat telepon selulernya. "Alhamdulillah sehat, Ma," jawab Aulia pada Mira dengan senyuman manisnya. "Alhamdulillah, Mama senang mendengarnya. Kalau ada hari libur sekolah kamu ke sini ya. Mama kangen sama kamu, Aulia," bujuk Mira pada menantunya itu untuk sering-sering tinggal di rumahnya. "Sama, Ma. Aku juga kangen sama Mama. Tapi maaf Ma, liburan besok aku nggak bisa main ke rumah Mama. Aku ngambil kelas ekstra Ma," jawab Aulia ramah. "Ya udah, nggak apa-apa sayang. Yang penting kamu di sana belajarnya yang rajin ya," jawab Aulia di ujung sana. "Iya Ma," jawab Aulia. Sebenarnya Aulia ingin sekali sering-sering main ke rumah mertuanya. Tapi apa mau dikata, Aulia harus fokus pada pelajarannya di asrama. Seusai Aulia selesai dari aktivitas asramanya, Aulia istirahat dengan menyandarkan tubuhnya di dinding kamar asrama. Di saat Aulia beberapa saat telah istirahat, terdengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Dengan langkah malas, ia berjalan membuka pintu. "Aulia?" tanya pengurus asrama. "Ya Bu. Ada apa ya Bu?" tanya Aulia dengan sopan. "Kamu ditunggu sama kakakmu di ruang tamu asrama," jawab pengurus asrama yang mengejutkan Aulia. "Apa? Kakak?" gumanya dalam hati. Namun Aulia segera menyembunyikan keterkejutannya agar ibu pengurus tak mengetahui tanda tanya di wajahnya. "Iya, kakak kamu," ulang ibu pengurus meyakinkannya. Sebelum ibu pengurus meninggalkan Aulia. Iya Bu, aku akan segera ke sana," ucap gadis itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Kakak, perasaan aku nggak punya kakak selain Kak Akmal," guman Aulia dalam hati, sambil ia segera melangkah melewati lorong-lorong asrama menuju ruang tamu yang ada di halaman depan asrama. Di saat Aulia sampai di depan ruang tamu, sebelum ia masuk ruangan, ia melihat mobil Pajero terparkir di halaman asrama, yang mana mobil itu tidak asing bagi Aulia. Aulia sempat menebak pemilik mobil itu adalah Brian, calon suaminya. "Mas Brian," sapa Aulia pada calon suaminya itu setelah Aulia masuk ke ruang tamu. Brian menoleh pada Aulia dengan wajah yang malas dan cuek. "Ada perlu apa Mas? Mas Brian tumben main ke asrama?" tanya Aulia lembut. "Aku disuruh Mama nganterin barang untuk kamu nih," jawab Brian ketus sambil memberikan paper bag pada gadis calon istrinya itu. "Wah, kira-kira apa ya isinya?" tanya Aulia pada Brian. "Buka sendirilah, mana aku tahu, itu kan titipan Mama," jawab Brian dengan murka cueknya. Lalu Aulia mengambil paper bag yang ada di hadapannya itu lalu membukanya. Setelah dibuka ternyata berisi satu setel baju perempuan yang cantik sekali. "Wah, cantik sekali Mas. Makasih ya Mas sudah mau nganterin," ucap Aulia bahagia setelah melihat baju kiriman mertuanya yang nampak pas pada tubuhnya dan juga warnanya. Dalam diam Brian melirik tunangannya itu, penasaran dengan ekspresinya. Semua tingkah laku Aulia saat menerima hadiah dari mamanya tak lepas dari penglihatan Brian. "Mama minta kamu memakai baju itu saat acara nanti," ucap Brian kalem.
Memangnya ada acara apa, Mas? Tanya Aulia. Acara wisudaku, jawab Brian ketus, seolah dia tak ingin akrab dengan Aulia. Akhirnya Mas Brian wisuda. Kapan Mas wisudanya? Tanya Aulia dengan wajah bahagia. 2 minggu ke depan, jawab Brian. Mendengar jawaban dari Brian, Aulia terdiam sejenak. Apa 2 minggu ke depan? Ucapnya dalam hati. Aulia bingung karena pada hari itu bertepatan dengan kegiatan asrama yang harus dia ikuti, yang mana hal itu tak bisa ia tinggalkan. Maaf Mas Brian, mungkin aku tak bisa menghadiri acara wisuda Mas Brian. Ada kegiatan asrama yang tak bisa aku tinggalkan Mas, jawab Aulia sambil melirihkan suaranya takut mengecewakan Brian. Memangnya aku berharap dengan kedatanganmu, jawab Brian jengkel lalu keluar ruangan menuju mobilnya tanpa pamitan pada Aulia. Melihat tingkah calon suaminya itu, Aulia hanya bisa menghela nafas panjangnya. Selamat ya Mas, aku ikut senang mendengarnya. Mas Brian akhirnya telah wisuda, ucap Aulia lewat pesan WhatsApp. Aulia hanya bisa mengirim ucapan selamat atas wisudanya Brian lewat pesan WhatsApp, namun pesan Aulia hanya Brian baca tanpa pernah sekalipun Brian membalasnya. Setelah wisuda, Brian mengajak teman-temannya berkumpul di diskotik untuk berpesta dan bersenang-senang merayakan keberhasilan wisudanya. Tak lupa beberapa wanita penghibur ikut menemani mereka semua. Mereka mulai melupakan segalanya, hanyut dalam mabuk berat dan senang-senang sesaat. Brian pun pulang dalam keadaan mabuk berat dengan wajahnya yang kusut dan matanya yang memerah. Brian pulang ke rumah pada saat mamanya masih di kantor. Brian berjalan menuju kamar atas, menaiki tangga dalam keadaan langkahnya yang terhuyung-huyung. Sesampai dia di kamar, Brian langsung mengempaskan tubuhnya di atas ranjang lalu tidur sampai sore hari. Sore hari Mira pun sampai ke rumahnya. Seusai pulang dari kantornya, ia melihat keadaan putranya yang ada di kamar yang beraroma alkohol. Ya Tuhan, Brian, kapan kamu berubah Brian? Hampir setiap hari kerjaanmu mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Mau jadi apa kamu nanti? Ucap Mira sambil meninggikan suaranya. Mendengar omelan mamanya, Brian hanya memindah posisi tidurnya dari posisinya sekarang ke posisi yang lain tanpa menghiraukan teriakan mamanya itu. Melihat tingkah putranya, Mira langsung menarik selimut Brian, memaksa Brian untuk segera bangun. Brian, bangun sekarang juga, perintah Mira dengan teriakannya. Ngapain sih Ma kesini? Jawab Brian jengkel. Cepat bangun dan mandi sana, titah Mira. Bentar Ma, nanti Brian juga akan mandi sendiri, jawab Brian cuek dalam keadaan masih terbaring tak ingin bangun. Brian, sekarang cepat bangun, ucap Mira kesekian kalinya sambil menambah volume suaranya hingga menggema di seantero kamar Brian. Akhirnya Brian pun bangun berjalan gontai menuju kamar mandi, membersihkan diri dan berpakaian rapi. Bersambung.